Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Jenny. Hari ini saya mau sharing tentang betapa istimewanya setiap kita manusia. Sebelumnya saya mau tanya, teman-teman udah baca Alkitab belum hari ini? Ya, kalau udah, teman-teman mungkin pernah lihat video saya di sebelumnya yang bercerita tentang penciptaan. Jadi hari ini kita masih di Kejadian 1 tentang Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Video yang lalu saya sharing tentang bagaimana Tuhan menciptakan hewan, bagaimana kita harus mengasihi hewan. Judulnya kemarin tuh bagaimana mengajari Hachiko ke toilet. Hari ini saya mau sharing tentang betapa istimewanya manusia. Saya dan teman-teman semua. Kenapa manusia itu istimewa? Teman-teman tahu, ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, Tuhan menciptakan manusia itu di hari ke-6. Hari ke-6, setelah semua ciptaan Tuhan sudah sediakan, lalu Tuhan menciptakan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Kalau teman-teman baca dari Kejadian 1 ayat 1, Kejadian hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan itu, Tuhan hanya berkata Tuhan melihat semuanya baik. Tetapi di hari ke-6 Tuhan mengatakan semuanya sungguh amat baik. Yang ketiga, istimewanya manusia, ini versi saya ya teman-teman ya. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi gambar dan rupa Tuhan di sini bukan secara fisik, karena kita tahu teman-teman, Tuhan itu adalah roh adanya. Jadi secara rohani, hati kita, emosi kita bisa memiliki kemiripan seperti Tuhan kalau kita taat kepada Tuhan. Yang keempat, Tuhan memberikan kita manusia kuasa untuk berkuasa atas semua ciptaannya, baik itu alam, tumbuhan, hewan. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan dan berkuasa atas segala sesuatu ciptaannya. Tetapi di sini bukan berarti kita suka hati loh menghambur-hamburkan hak istimewa dari Tuhan itu. Kita maksudnya harus bijaksana. Ketika Tuhan memberi kita hak istimewa, bukan berarti kita mengeksplorasi alam ini sesuka hati kita. Semua kuasa yang diberikan kepada Tuhan kita harus melakukan dengan bertanggung jawab. Yang kelima adalah hal yang paling besar mengapa kita itu begitu istimewa, yaitu di Yohanes ada dicatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya apa? Tuhan Allah yang begitu luar biasa, yang begitu tidak terbatas, mau berinkarnasi menjadi seorang manusia yang sangat terbatas. Untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Buat siapa? Buat kita, buat saya, buat teman-teman, buat dosa kita semua. Jadi dari beberapa hal ini kita bisa tahu betapa kita istimewa. Lah kalau kita istimewa, kita nggak mau dong sia-siakan hidup buat hal-hal yang nggak penting. Nah, kita tahu tujuan Tuhan menciptakan kita yaitu apa? Agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa hubungannya pembacaan kita dengan hidup sehari-hari? Setiap kita teman-teman memiliki banyak pengalaman hidup, tapi hari ini saya mau berbagi tentang pengalaman saya pribadi ketika saya berkesempatan menjadi seorang sopir gokar. Sopir gokar itu apa? Sopir gokar itu macam ojek, cuma kalau ojek kan motor ya teman-teman ya. Kalau gokar itu dia mobil, jadi supir macam taksi online ya. Kenapa saya bisa jadi sopir gokar teman-teman? Tahun 2017 itu keadaan di perusahaan suami saya itu nggak terlalu bagus, jadi suami saya sempat nganggur sampai 8 bulan.
nganggur 8 bulan, tapi hidup harus berjalan kan teman-teman. Jadi suami saya memutuskan untuk bawa gokar. Awalnya sih bulan Mei 2017 itu suami saya yang bawa gokar. Terus kenapa saya jadi supir gokar juga? Karena teman-teman, saya kasihan kalau suami saya itu kan dia nggak ada pengalaman menjadi sopir. Jadi buat kita yang tidak mempunyai pengalaman menjadi sopir itu bukan hal yang gampang buat jadi sopir. Jadi mari kita hargai sopir gokar, sopir bus, orang yang berprofesi sebagai sopir, karena itu bukan hal yang gampang untuk menjadi sopir. Jadi teman-teman, suami saya kalau pulang bawa gokar itu badannya suka encok, pinggang sakit, tangan sakit. Kenapa sakit begini? Karena itu kebetulan juga mobil saya bukan mobil matic, mobil manual. Kalau teman-teman di sini ada yang punya mobil manual, mungkin tahu ya bagaimana susahnya itu bawa mobil manual. Kalau matic kan segala sesuatunya udah otomatis, jadi kita nggak perlu masukin persneling, injak-injak kopling, itu nggak perlu. Tapi kalau mobil matic itu harus, jadi itu mungkin yang bikin capek kaki, bikin pegel tangan, nah gitu. Yang kedua, alasan saya mau jadi sopir gokar, komisinya gede. Tapi di sini kita nggak bicara komisi ya teman-teman ya. Jadi tempo hari itu waktu saya jadi sopir gokar, satu hari komisinya 300.000, itu di luar uang trip. Jadi kita setiap kali dapat 12 penumpang, kita akan dapat 12 poin. Itu berarti kita akan mendapatkan komisi 300.000 teman-teman. Jadi itu mungkin yang bikin kita semangat juga ya bawa gokar ya. Itu enaknya. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada plus minus, ada enak nggak enaknya. Nggak enaknya itu apa? Satu, karena kita mau berhemat ya. Jadi ketika kita bawa gokar itu kalau nggak ada penumpang AC-nya biasa dimatiin. Kenapa dimatiin? Karena kalau AC-nya hidup itu otomatis dia akan nyedot bensinnya kenceng. Kan ceritanya mau berhemat, nggak ada uang ya. Jadi kalau penumpang nggak ada, kita matiin AC. Jadi itu kadang panasnya minta ampun teman-teman ya. Itu satu sedihnya. Kedua sedihnya itu kadang-kadang kan satu harian itu ya, kalau lagi sepi penumpang, kita keliling muter nggak tahu mau kemana, itu orderan nggak ada masuk loh. Jadi kan buang-buang bensin kadang-kadang kan teman-teman ya. Itu sedihnya. Yang ketiga lagi, kita kan nggak semua kita ya rumahnya itu di jalan yang besar, jalan yang bagus. Beberapa kan penumpang tinggal di gang-gang sempit. Jadi seringkali kita memaksakan mobil masuk ke gang sempit, itu kasihan mobilnya penyok-penyok. Jadi teman-teman, kita kadang ongkos 10.000 tapi kita mesti ke bengkel. Syukur-syukur mobil ada asuransi. Jadi kita cuma bayar biaya minimum asuransi gitu loh. Jadi kita bisa klaim ya kalau ada kerusakan. Yang sebenarnya sih kalau mau bilang sedihnya sih banyak ya teman-teman, tapi ya ini cuma beberapa aja. Yang seneng hikmahnya jadi supir gokar ini, yaitu saya sendiri menjadi lebih sabar. Lebih sabarnya apa? Satu, saya jadi lebih sabar. Lebih sabar bagaimana? Ya iyalah, walaupun penumpangnya cerewet, kita kan nggak bisa mau marah-marah, kita nggak bisa ketus-ketus ya sama penumpang. Kenapa? Kalau penumpang itu kasih 1 bintang, ya hancurlah performance kita. Jadi kan itu peraturannya kan kalau kita bintang 5 itu orderan itu banyak datang. Tapi kalau kita ada dapat bintang 1, otomatis kan performance kita berkurang ya ratingnya itu loh. Kok rating 5 itu penumpangnya kita sering dapat orderan. Tapi kalau ada yang memberi bintang 1 kan kasihan ya. Jadinya nanti rating performance kita rusak. Yang kedua, saya belajar jadi lebih bijaksana pakai uang. Kenapa bijaksana? Di gokar itu buat mencari 10.000 itu bukan gampang loh. Kita kadang harus muter-muter hampir setengah jam cari alamat, itu nggak ketemu. Dan kadang pas ketemu
tiba-tiba udah dibatalin sama penumpangnya. Kenapa? Kelamaan. Jadi cari 10.000 itu hal yang penuh perjuangan. Buat teman-teman yang sekarang atau sekarang lagi punya banyak uang, kalau bisa teman-teman bijaksanalah pakai uang, karena setiap rupiah yang kita miliki itu Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Jadi kalau sekarang kita diizinkan punya uang, mari kita bijaksana pakai uang. Bukan karena kita merasa, saya lo punya uang, ya hak saya. Iya memang hak teman-teman. Cuma bagusnya kita berdoa supaya Tuhan kasih bijaksana, kita bisa gunakan uang yang ada itu dengan bijaksana, bukan dengan sesuka hati. Karena pada waktunya nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban setiap rupiah yang Tuhan berikan kepada kita. Dari sharing hari ini teman-teman, saya mau bilang ke teman-teman, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu semuanya seizin Tuhan. Tuhan menciptakan kita, Tuhan tahu yang terbaik buat kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi kita teman-teman gak usah berkecil hati. Kalau saya sendiri sih dulu-dulu ya, saya sering merasa kok saya itu gak hebat, saya gak keren, saya gak pinter, saya gak cantik, kok orang lain lebih beruntung begitu loh. Jadi hidup gak bersyukur kepada Tuhan, suka banding-bandingin. Tetapi makin kesini saya makin sadar kalau hidup kita itu bukan tergantung dari harta kita, bukan dari kepintaran kita, dari kecantikan kita, tetapi makna hidup itu tergantung bagaimana kita berespon kepada Tuhan. Berespon maksudnya apa reaksi kita terhadap Tuhan gitu loh. Walaupun kita punya banyak uang, tapi kalau kita nggak hormat sama Tuhan itu percuma teman-teman. Terus buat teman-teman yang mungkin sedih, sedihnya banyak hal ya yang di dunia ini bikin kita sedih. Misalnya kita diputusin pacar, atau nggak dapat pekerjaan, atau lingkungan itu kayaknya nggak menganggap kita ada, nggak masalah teman-teman. Dunia boleh bilang kita itu nggak istimewa, nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa. Tapi Tuhan ada, Tuhan tahu kita, Tuhan mengenal hati kita, dan yang penting kita memiliki hati yang murni, takut sama Tuhan, tidak ada kemunafikan. Itu kita sudah hebat lah jadi orang ya teman-teman. Jadi nggak usah jauh-jauh sih ya kalau kita mau berbicara tentang kecantikan, kepopuleran. Teman-teman tahu nggak, itu artis Korea banyak loh mukanya cantik luar biasa, tetapi kita tahu mereka, beberapa dari antara mereka banyak mengakhiri hidup dengan sia-sia karena mungkin mereka tidak memiliki pengharapan. Pengharapan itu siapa? Tuhan Yesus pengharapan itu. Jadi dasar kenapa kita bisa kuat dalam setiap pergumulan yang ada itu karena kita tahu, kita percaya siapa gitu loh. Mungkin teman-teman kita meninggalkan kita, mungkin anak-anak kita menyakiti kita, tapi kita tahu Tuhan ada untuk kita. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan ada untuk kita? Yuk kita baca Alkitab. Kita nggak akan mungkin bisa tahu Tuhan Yesus sayang loh sama kita, taunya dari mana kalau kita tidak membaca Alkitab. Jadi teman-teman, apapun saat ini pekerjaan kita ya, profesi kita, mungkin kita jadi ibu rumah tangga, kita kadang-kadang lihat, enak banget ya wanita karir, pakai stocking, pakai high heels, pakai lipstick, make up, keren. Kita mah boro-boro ya mau pakai lipstick, setiap hari baku kejar mau masak apa, udah angkat jemuran belum, udah mengepel belum, tapi nggak apa-apa teman-teman. Apapun profesi kita yang Tuhan izinkan buat kita bisa rasakan saat ini, kita bersyukur karena itulah yang terbaik buat kita. Buat teman-teman yang mungkin sedang sedih karena sakit, teman-teman gak usah sedih, karena walaupun kita sakit, kita mungkin tetap bisa bersaksi buat Tuhan. Lewat apa? Lewat pesan-pesan di media sosial, lewat WhatsApp, lewat Facebook, atau apapun itu yang bisa memuliakan Tuhan. Buat kita juga yang mungkin saat ini lagi menganggur, lagi tidak ada pekerjaan, tidak ada pengharapan. Teman-teman kalau cuma masalah makan, Tuhan gak mungkin loh gak kasih makan kita. Yang penting kita ada berusaha. Dan lagi teman-teman, Tuhan itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan
yang nggak mendengar doa anak-anaknya. Jadi teman-teman, bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Ayo kita baca Alkitab. Setelah baca Alkitab itu udah cukup? Tidak, kita harus lakukan. Bagaimana melakukan? Berat nggak? Berat. Tetapi teman-teman, kita minta tolong sama Roh Kudus buat tolong kita, mampukan kita bisa melakukan firman Tuhan. Karena kita baca Alkitab tapi kita nggak lakukan, itu sama saja bohong. Jadi mari kita baca dan kita lakukan Alkitab yang kita sudah baca setiap hari ini. Roh Kudus tidak mungkin nggak mendengar doa kita yang kita minta dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Kita nggak minta loh mau jadi miliarder. Kita cuma minta mau mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Di Alkitab banyak kata-kata membingungkan, banyak. Tapi jalan aja terus teman-teman. Sekarang kita kan enak juga, kalau ada yang susah-susah kata-kata kita bisa cari di Google, atau mungkin kalau kita ada teman-teman pendeta, penginjil, kita boleh bertanya. Saya sendiri juga sering begitu, sering banyak bertanya. Jadi itu saja sharing saya hari ini. Bagaimana apapun keadaan kita harus tetap bersyukur karena Tuhan itu ada. Dan jika teman-teman merasa bermanfaat, mungkin teman-teman boleh sharing video ini sama teman-teman yang lain, sehingga kita semua sama-sama bertumbuh dalam pengenalan dengan Tuhan yang lebih baik lagi setiap hari. Teman-teman terkasih, tetap semangat dalam menghadapi hidup ini, karena kita tahu tujuan hidup kita apa, untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah menyerah, Tuhan ada. Dan jangan lupa baca Alkitab. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.